Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua kami, Kepala Suku untuk asrama Askia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan al-fadlu lil mubtadi. Bahwasanya kemuliaan atau keutamaan itu bagi siapa dia yang memulai. Maksud dan tujuannya adalah teman-teman semua, kita tahu kita ini adalah makhluk Allah yang tidak ada sempurna. Ada kadang kala kita di fase yang baik, ada kadang kita di fase yang buruk. Tapi yang pertama kali dipastikan oleh baik itu Rasulullah maupun Allah, yaitu memulai terlebih dahulu. Kalau bahasa Tokopedia-nya, mulai aja dulu. Baik dalam hal kebaikan maupun dalam membina anak-anak kita semua. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ada sebuah pepatah syair menyampaikan mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala ganjaran seberapa banyak orang melakukan kebaikan tersebut. Jadi teman-teman semua, jangan kira rezeki itu hanya ternilai dari uang saja. Karena rezeki itu bisa jadi dalam bentuk kesehatan maupun kesempatan, umur, keberkahan dan lain-lain. Kalau misalnya anak-anak ini ada kurang lebihnya, kita sebagai orang yang dewasa, yang mengerti, yang belajar, yang berpendidikan, setidaknya memahami bahwasanya mereka ini masih dalam tahap proses belajar. Pun kita sebagai pendidik pun masih tahap proses belajar. Belajar bagaimana mengontrol emosional, belajar bagaimana mendidik anak-anak. Nantinya kita pun akan sebagai pendidik yang hakiki buat anak-anak kita untuk generasi yang akan datang. Jadi kawan-kawan, kalaupun hari ini tidak datang dalam bentuk materi, mungkin datang dalam bentuk rezeki yang lain. Rezeki itu banyak rupanya. Contoh, peluang. Peluang apa yang akan datang ke kita? Selagi kita berbuat baik, insya Allah akan datang. Contohnya, orang tua yang mungkin tidak melirik kita, kita tidak tahu. Someday dia bakalan kepikiran. Saya sudah mengalaminya. Yang saya sampaikan itu kalimat-kalimat yang yang menurut saya cocok untuk disampaikan. Tapi ada orang yang menilai itu, wah ini bagus. Datanglah komunikasi, silaturahmi. Nah, rezeki itulah rezeki tadi. Jadi kawan-kawan, jangan pernah merasa rugi walaupun kita berbuat baik ya. Jadi dalam bekerja pun seperti itu. Kalaupun niatan kita sudah niat lillahi ta'ala, bukan lagi manusia yang kita bergantung, tapi kepada Allah kita bergantung. Jadi kalau misalnya sepanjang hidup kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, aku bekerja lillahi ta'ala, maka ibadah, mau kita ke kamar mandi, mau kita ke kamar, mau kita berjumpa anak-anak, semuanya bernilai ibadah. Nah disitulah teman-teman ya. Tapi kita pun kadang-kadang tak luput dari godaan setan nih. Setan nih banyak dia macamnya kan. Disibukkan kita dengan misalnya ke aktivitas-aktivitas yang kurang faedah, sehingga terlalaikanlah tadi pekerjaan. Atau misalnya hanya ya sudahlah bekerja sajalah begitu. Yang penting tiap bulan pasti ya. Ada juga yang niat ikhlas, tapi nanti ya kan sudah ada keberkahan tadi di ujung hidupnya menunggu gitu. Jadi jadikanlah apa yang kita lakukan ini atas dasar niat lillahi ta'ala, likulli imri'in setiap sesuatu itu pasti ada niatnya ya. Jadi kalau niat kita itu hanya sebatas materi, maka siap-siaplah capek. Tapi kalau niat kita niat lillahi ta'ala, sekalipun kita capek tapi nilainya nilai ibadah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.